saya mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Atlas atas tempat dan waktunya yang telah mengizinkan kami dari komunitas Real Community dalam kajian Ngobat Ngobrol Bikin Taat yang insya Allah akan dihadiri kajian umum remaja Remako semuanya insya Allah berhadir. Untuk pekan pertama ini insya Allah akan ada tema yang sangat menarik sekali. Salawat serta salam semoga terpancar ruah kepada Habibana Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya. Untuk pekan ini insya Allah akan ada makna tawakal. Tema makna tawakal yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Birja. Alhamdulillah Ustaz dari di kita semua. Untuk agenda kali ini adalah kajian yang tematik. Agendanya akan dibawakan materi sampai selesai. Akan ada pertanyaan di akhir acara bagi para jamaah semuanya. Rekan-rekan remaja dan remaja semuanya. Setelah materi diberikan, insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan disampaikan kepada MC-nya. Sebelum acara dimulai, akan lebih hikmat lagi kita akan isi dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh ada yang sudah siap? Ya, ada santri dari remaja kajian remaja dari Acamani. Insya Allah akan membawakan surat dari Al-Quran. Sebelum akan dimulai, dipersilakan. Ayo maju ke depan. Saya tampil aja Pak. Bebas. Ya, mangga. Siapa itu teh yang pakai topi haji? Ya. Iya. Ini ke depan. Ya, bebas. Di tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan ayat Al-Qurannya. Karena ini acara perdana untuk menambah silsilah puasa rahmi, ada sambutan dulu dari Ketua DKM Masjid Al-Atlas. Bangga, Pak Haji, dipersilakan untuk Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Amin.
Alhamdulillah. Kebetulan ketua DKM-nya barusan ada keperluan lain, saya mewakili seksi ibadah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bersama-sama kita mengadakan kajian obat, ngobrol tentang tauhid. Alhamdulillah kalau orang lain ngopi, ngobrol perkara iman ini lebih bagus lagi obat. Jadi kita berobat dengan Al-Quran, berobat dengan keimanan. Alhamdulillah. Tentu saja DKM Masjid Atlas merasa senang bisa berkumpul bersama-sama. Tadi dikatakan adik-adik remaja, remako, kemudian juga para senior. Alhamdulillah. Karena yang namanya kajian, yang namanya syiar, yang namanya mencari ilmu, apapun dimanapun kita bisa bersama-sama terus silaturahmi untuk menegakkan syiar Islam. Sedikit tentang Masjid Atas, barangkali kan masjidnya memang kecil, tetapi BSD-nya besar. Jadi kita kalau Jumatan sampai belakang. Kalau untuk sholat maghrib bisa subuh ya cukup di sini. Jika ada orang yang melihat, wah penuhnya mohon karena 40 jam ini. Tapi kalau Jumatan di Kampung Ter, alhamdulillah. Selain Jumat berkah, paling tidak yang tuang-tuang sampingnya di mana-mana di Masjid Atas ada Selasa Rabu setelah sholat zuhur. Alhamdulillah kita bisa mengadakan juga jamuan makan untuk orang-orang yang sholat zuhur. Karena kalau saya Kamis barangkali takutnya ada yang puasa. Tapi kalau Kamis malam kita ada juga pengajian yang ringan-ringan lah, semacam Ar-Rahman, Yasin, tiap minggu ganti-ganti ya, Tabarok dan sebagainya. Ada juga anak-anak gabung, nah itu malamnya juga kita ada jamuan juga lah. Seadanya kalau Sabtu tadi pagi kita ada kajian, Sabtu Minggu itu kajian ba'da subuh. Jadi bukan hanya memberikan pemateri, kemudian sama seperti ini ada tanya jawab sampai suruh. Insya Allah kan setelah suruh kita sholat bareng, baru kita ada snack juga dan sebagainya. Kalau Minggu biasanya ada makan pagi. Jadi kita usahakan jemaah juga dibuat bahagia, kita pun senang ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk yang malam ini mungkin baru pertama ya, jadi saya kurang tahu juga jadwalnya Pak. Jadi mungkin seadanya saja, nanti kalau kita ada entah ada jamuan atau tidak ya, paling tidak air mineral mungkin ada ya. Panitia tawae sekali hatur nuhun. Dan satu lagi untuk kajian kita tiap hari juga ada pengajian ba'da subuh selain Sabtu dan Minggu itu terjemah Ibnu Katsir. Alhamdulillah bukan dari sini saja, ustaz-ustaz dari Langsona, kemudian dari belakang Mantap itu juga ikut. Jadi kita saling Sabtu Minggu juga kajian itu. Lain juga mungkin kalau kita informasikan mereka pada datang. Jadi kadang-kadang kita juga apa ya, di balik senang juga ada sedihnya karena yang datang ustaz unggulnya gitu. lebih asik gitu kalau kajian. Waduh ya ustaz ya versi tapi alhamdulillah Masjid Atas ini tidak pegang satu ya, maksudnya begini, jadi kita tidak kepada satu ini biar apa untuk ustaz yang misalnya versinya ini ya nggak apa-apa lah, bisa memang badai MU gitu nya, badai Newcastle, badai Persibnya, nah lah Persija mangga PSSI oke kada mangga, yang penting tidak yang menyalahi aturannya. Hasilnya barangnya, jadi kita semua terbuka Pak. Kalau sholat subuh, ya jangan heran rumah imam lah gitu. Kalau kebetulan imamnya dia penuh, ketika tidak hadir diganti yang lain tidak penuh tidak masalah. Kalau di tempat lain, ya sebelumnya dulu pernah sih ada ramai sakadiknya. Kalau di sini udah ngerti, ya udah penuh pendek sawias lah. Terus kanggo taraweh di sekitar sini 23, tinggi 11. Bukan apa-apa kalau di sini ikut 23 nanti nggak ada pilihan. Jadi nggak ada pilihan. Cuman kita merubah 2 tahun ini yang tadinya formasi kasih opat-opatil gitu saya ke PSSI 2-2-2 gitu. Jadi karena peserta PSSI gitu karena ada permintaan dia apa lebih seueur dia soal internal seueur tahiyana berarti seueur amal seueur pahalana ya sudah setelah berubah KKM ya sudah kita pakai 2-2-3. Tapi untuk berubah jadi 23 kita masih bertahan dulu karena banyak yang mencari 11. Walaupun mau 23 dengan luas sendiri gitu. Itu sekitarnya satu masjid, tapi rata-rata 23. Gimana sama posisi koma misalnya, salaman dan sebagainya. Kan tahun pun alhamdulillah atau memang para adik-adik resepnya wayah dia
orang lain minggu paruhnya Pak kesep. Hari ini mengalami paling dia. Itu mungkin puntennya terlalu panjang, tapi terima kasih juga pada Reza dan tim daripada Makan Tawakal. Ngobatnya. Untuk nuhun anak-anak mah itu meninggalnya Rizky Febrian sekarang udah kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari DKN Atlas atas sambutannya. Nah itu. Oh, aku punten namanya Ucu Mamur Pasasi. Usaha cukup pakan murah mesti kasih. Punten apa kasih? Alhamdulillah telah memaparkan kajian-kajian yang ada di Masjid Atlas ini. Semoga para remaja bisa bergabung. Ya, amin. Melaporkan masjid ini di kajian-kajian yang telah disampaikan oleh Kepala DKN tadi. Nah, tadi sambutan dari Ketua DKN. Nah, ini kalau penting ada sambutan dari apa itu mobat kan? Nah, harus tahu dulu mobat itu apa, tujuannya untuk apa, kegiatan untuk apa. Nah, kita ada sambutan dari pembina, dari real community, kan? Muslim community, ya. Ustaz Haris anggaran untuk sambutannya. Menggaduh sate Haris nih. Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kami hormati DKM dan lain-lainnya, juga para senior dan junior ya sama-sama hadir di Masjid Atlas ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya, atas limpahan rahmatnya di malam hari ini. Perdana kita bertemu di Masjid Atlas ini dalam rangka banyak hal. Yang pertama silaturahim. Istilah itu kan ada dua. Ada silaturahim, ada silaturahim. Kalau silaturahim itu menyambungkan kebaikan, Isya Muhammad kepada Muhammad itu dalam sebuah tafsir Al-Marawi dikatakan seperti itu, menyambung kebaikan dan menolak kejelekan antara sesama yang dalam rahim. Tapi kalau silaturahim itu sesama persaudaraan, sesama muslim. Dan yang ada di sini muslim semuanya ya. Alhamdulillah. Berarti tercatat sebagai silaturahim, dan ini pun juga sangat penting, sangat dianjurkan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu saking pentingnya ukhuwah, maka di Quran pun juga disebut. Nah, di dalam ukhuwah ini kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Atlas, namanya Atlas ini Atlas. luar biasa, masjid yang satu-satunya mungkin di dunia ini ya, namanya Atlas. Ya betul ya, satu-satu. Di Bandung juga sama gitu, nggak pernah mendengar. Tapi Atlas ini merupakan ciri khas. Dan ini berdiri di tahun berapa ya? Ini 2003. 2003. Sudah sekitar 21 tahun. Alhamdulillah. Maksudnya diresmikannya ya oleh Pak Wali Kota. Sebelumnya sih sudah berjalan. Sudah 21 tahun diresmikan. Dan masjid ini tadi mendengar luar biasa ya. Kemakmurannya dari mulai kajian-kajiannya tadi saya dengar pagi hampir setiap harinya itu luar biasa ada ya. Terutama di hari Sabtu dan hari Ahad dan malam juga. Nah, berarti ini bagian daripada memakmurkan masjid itu kan seperti macam. Dan kami hadir di sini setelah sebelumnya Kang Denny berkoordinasi bersama Pak DKM, kemudian menginfokan ke saya kita mau mengadakan kajian dan setelah diizinkan dengan mengambil nama Ngobat. Ini juga unik. Biasanya kopi gitu ya, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam dan yang lainnya. Ya, ini Ngobat. Saya juga baru tahu bahwa ada Ngobat, ternyata ngobrol. Nah, tadi
Untuk menuju kepada data angkat sebagai kompan sebagai singkat. Kami ini adalah dari community dakwah. Dari community dakwah biasa juga mengunjungi masjid-masjid yang ada akses untuk sama-sama memakmurkan. Nah, sebelumnya di Masjid Baitul Huda, dulu Baitul Huda itu juga sempat, ini juga atas informasi sebelumnya dari Kang Udai, dari sini kita sama Kang Udai tahu ya, ada Kang Udai dan ada akses di sini yang kita mulai perdana ini dengan nama ngomong di sini. Kalau sebelumnya mengisi kajian bahasa Arab itu gramatika bahasa Arab biasa di Masjid Baitul Huda, masjid makan-makan yang viral, yang luar biasa, itu sama makmur, dan ternyata yang memakmurkannya itu para pemuda. Para pemuda itu idenya, inspirasinya kan luar biasa. Beda dengan orang tua mah contohnya ke akhirat seperti banyak ke akhirat, tapi ini hanya jarang sekali ya di kalangan orang tua seperti itu. Tapi kalau generasi muda itu luar biasa inovatif, kreatif, dan luar biasa, sehingga viralnya Masjid Baitul Huda juga ini dengan anak-anak muda. Nah, kami juga ngisi di sana, kemudian juga di masjid-masjid lain, di Masjid Al-Taqwa, di Masjid Al-Ikhlas, dan berkeliling dalam rangka mengkaji Islam, menyampaikan Islam, dan sama-sama kita kaji. Dan ini luar biasa sambutan daripada DKM. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa istiqomah, bisa mudawamah, bisa rutinitas terus dilaksanakan. Jadi rencananya Ngobat ini akan melaksanakan kajian di tiap pekan malam Ahad, dan alhamdulillah sudah diizinkan ya. Kecuali nanti kalau masjid ini dipakai untuk DKM misalkan, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kami juga akan mengikuti jadwal DKM. Insya Allah ke depannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haris sebagai pembina tadi. Real dakwah community yang telah memaparkan apa itu ngobat, ngobrol, bikin saat. Semoga dengan agenda ini bertambahnya ketaatan, bertambahnya ilmu, dan semoga bertambahnya jamaah dari para pemuda dan para tua. Alhamdulillah, untuk kali ini kita langsung aja pada materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Bija. Anggap Ustaz Bija waktunya dan tempatnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan juga Islam sehingga kita dimudahkan, dilancarkan, dan semoga diberikan keberkahan di malam hari ini di kajian pada malam hari ini. Salat dan salam telah kita berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in yang senantiasa istiqomah untuk mendakwakan Islam, menyampaikan Islam, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati Islam dengan lebih mudah, dengan lebih mudah, sehingga kita berdoa semoga kita selalu terikat dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan istiqomahan, selalu diberikan hidayah taufik, sehingga kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan orang-orang baik, sehingga kelak dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Pada malam hari ini izin menyampaikan terkait makna tawakal. Ya, malam hari ini aku menyampaikan terkait makna tawakal.
Ya, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mirza, ya, sehari-hari usaha, ya, sehari-hari usaha, mulai dari usaha yang sifatnya nyata maupun yang goib. Kalau yang nyata kita punya produk, jualan, bis online. Kalau yang goib itu saya punya servis konsultan SA yang ada di Indonesia sama di Malaysia. Hari ini ingin menyampaikan terkait mana tawakal itu begitu penting karena ternyata setelah saya dapat materi ini dari Ustadz gitu ya, itu luar biasa. Ternyata ada makna tawakal yang selama ini saya pahami itu kurang tepat sehingga akhirnya membuat ya kurang bersemangat. Kalau kata Ustadz disampaikan harusnya ketika orang Islam paham terkait makna tawakal, dia jadi unstoppable, dari orang yang paling bersemangat. Kalau adik-adik di sini SMP, SMA, SMP, SMK. Nah, kalau yang lagi sekolah SMP, SMK, SMA, kalau tahu makna tawakal ini harusnya jadi yang terbaik di sekolah. Kalau punya cita-cita hafal Quran, jadi yang paling cepat. Kalau mau jadi yang ranking 1. Kalau mau ikut lomba, jadi pemenangnya. Ya. Atau mungkin ada bapak di sini pun juga ketika ada yang kerja harus jadi begitu pula kita bapak-bapak yang lagi kerja atau lagi usaha itu ketika paham makna tawakal itu justru harus menjadi karyawan terbaik, pengusaha terbaik, ya. Kalau tadi konsultan terbaik. Kenapa? Karena kita paham makna tawakal yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya mereka senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Berlainan dengan kaum muslim dewasa ini, mereka sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat umat Islam ya, bisa memimpin dunia selain karena memang ada yang namanya sistem Islam, tapi juga ada orang-orang ya, yang berjuang, yang memahami tawakal dengan luar biasa. Kalau kita lihat di sejarah, bahwasanya dulu ada dua imperium besar namanya Romawi dan Persia. Itu selama ratusan tahun, ribuan tahun, silih berganti menjadi pemenang. Tapi ketika Islam ada, itu hanya dalam beberapa tahun Persia tak. Romawi pun tak. Kenapa? Karena punya pemahaman yang tepat. Selang ratusan tahun kemudian juga ada sebuah negeri yang namanya kota Konstantinopel. Itu pun juga sama, gak pernah ada yang bisa mengalahkan. Tapi dengan Islam, ya orang Islam mampu mengalahkan. Nah, sayangnya hari ini, ketika kita membahas terkait tawakal, masih banyak yang menganggap bahwa tawakal itu ya hanya berpasrah, berpangku tangan, ya. Ketika tadi itu ada mimpi, ayo hafal Quran lebih cepat, yang paling baik. Waduh, saya ini dari awal jarang sekali, selingkuhan saya susah sekali hafalan. Atau yang tadi, ayo jadi murid yang berprestasi. Aduh mas, gitu ya. Saya ini kalau lihat setiap datang di kelas saja ngantuk. Gimana saya jadi yang terbaik? Atau juga di pekerjaan, ya. Ayo jadi yang terbaik, hasil karya, mas, gitu ya. Mas, Kang, jangankan yang hasil karya, gitu ya. Untuk ngelakuin pekerjaan ini aja, itu udah berat banget. Nah, apakah ini yang memang Allah inginkan? Apakah memang ini yang memang Allah inginkan terkait umat Islam itu punya tawakal? Nah, yang terjadi hari ini adalah tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataan dalam kehidupan mereka.
Jadi hidup kita itu biasa-biasa saja. Padahal tadi ya, apakah ini Islamnya yang salah atau kitanya punya pemahaman yang salah terkait tawakal? Nah, mengapa kaum muslim sekarang ini sudah kerasukan faham materialisme, menderita penyakit sempit pandangan serta pendek pikiran? Hal itu disebabkan pemahaman mengenai tawakal yang salah. Pemahaman tawakal yang salah dari kaum muslimin sekarang terbagi menjadi dua kelompok besar. Nah, biasanya terjadi di antara dua ini. Satu, tawakal terikat dengan hukum sebab musabab. Artinya apa? Kalau kita bisa berhasil, ya, kalau kita berusaha. Atau yang kedua, nggak perlu berusaha maksimal. Kalau sudah rezeki, kalau sudah dapat pasti dapat kok. Nggak perlu lah usaha-usaha maksimal ngapain apa? Mungkin disuruh diminta Ustaz Haris, apalah Ustaz, kalau sudah waktunya tenang aja, saya tak akan apa. Ustaz, kalau memang sudah jatahnya, nanti saya akan jadi murid yang berprestasi. Kang, kalau sudah waktunya, nanti aku akan dipromosikan di pekerjaan. Kang, ya, kalau sudah waktunya, nggak perlu ngoyo-ngoyo, tenang aja, orderan akan datang. Atau tadi yang pertama, hukum sebab musabab. Ayo umat Islam memimpin dunia. Ntar dulu kan gitu. Sekarang aja lagi terpuruk. Atau tadi, ayo jadi murid berprestasi. Ntar dulu kan, ya tadi itu masuk sekolah aja saya susah kan gitu ya. Setiap kali datang udah ngantuk duluan. Gimana mau jadi murid yang berprestasi? Susah lah gitu. Ayo ikut lomba, waduh jangan ya, di kelas saja saya yang terbelakang. Udahlah kalau saya ikut lomba ya, jadi ketika dikasih mimpi yang besar dia takut. Atau yang kedua, ketika tadi itu diminta usaha dia nggak mau. Nah, dan dua-duanya ada dalilnya. Yang pertama, orang yang tadi terikat dengan hukum sebab musabab. Oh, saya ada dalilnya. Apa dalilnya? Disampaikan, ya. Nah ini salah satu hadis di mana ada sebuah kejadian orang Arab Badui, ya ketika dia ada unta dia nggak ikat, terus dia bilang saya mau berpasrah. Terus Rasul menyampaikan ikatlah untamu dan bertawakal. Nah sebenarnya ini hadisnya tepat. Nah sayangnya banyak yang salah mengartikan. Nah hadis ini seringkali ya, oleh orang di luar sana ya, digunakan untuk memperlemah makna tawakal dalam jiwa. Akibatnya ya, himah dan azimah tekad kaum muslim menjadi turun. Kenapa? Karena dia bertawakal setelah berusaha. Ikatlah untamu. Dia menganggap ya tadi ya. Ini kalau kayak gini hadisnya, ikatlah untamu, usaha dulu baru bertawakal. Kalau tadi disuruh, ayo ikut lomba. Aduh, janganlah gitu kan. Saya ini tiap hari berusaha, nggak tiap hari belajar, nggak tiap hari hafalan. Janganlah ikut lomba tahfiz, jangan takut, janganlah. Ayo kita punya challenge menjadi karyawan terbaik bulan ini gitu ya. Aduh mas gitu ya, saya ini orang baru. Kalau orang baru nggak ada track recordnya jadi karyawan terbaik. Atau tadi yang usaha, ayo kita punya usaha, punya target yang besar. Aduh kondisi hari ini lagi susah. Misalnya yang besar-besar yang depan kita aja deh. Ataupun tadi ya, umat Islam memimpin dunia, umat Islam jadi umat yang terbaik. Hari ini lagi terpuruk, lagi susah. Karena apa? Karena melihat bahwa ya sekarang kayak gini susah. Sayangnya tadi pemahaman terkait dari sini dianggap bahwa usaha dahulu gitu. Kita lihat usaha kita lakukan hari ini, baru nanti lihat ke depan. Akhirnya apa? Pandangan kehidupan jadi sempit, lemah, terbatas, dan tidak melakukan apapun, tidak mampu melakukan apapun di luar kemampuan. Jadi kalau dikasih target yang besar, mimpi yang besar, ya susah. Begitu pula, ya ketika awal ya, belum tahu ilmu ini pun juga sama ya. Artinya
artinya ilmu ini, pemahaman ini diperlukan agar apa? Kalau tadi ya kitanya lagi butuh, lagi gak semangat, bahwa ternyata bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait ketika kita mau praktek ilmu terkait tawakal. Atau yang kedua, nah orang yang melepaskan hukum sebab musabah. Jadi tadi ya, Ustaz nggak usah lah gitu kan, hafalan tiap hari, ngaji tiap hari. Kalau nanti sudah waktunya, nanti hafal sendiri, betul? Gitu ya, nggak perlu lah disuruh belajar gitu ya, baca kitab, apa nggak usah Ustaz gitu kan. Kalau nanti sudah waktunya saya paham sendiri. Apa tadi? Ayo, mana dia bekerja? Ayo, ya kita hari ini kita punya klien baru, kita buka cabang baru. Ayo kamu jadi kepala cabangnya. Wah, kalau itu jangan dulu Pak, saya masih baru gitu. Jangan dulu Pak, saya masih belajar. Melepaskan hukum musabah. Nah ini juga ada dalilnya gitu. Sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman Umar bin Khattab yang kerjanya hanya berdiam diri di masjid saja. Umar pernah berkata tentang kehidupan mereka menjawab, kami ini orang-orang bertawakal, mutawakkilun. Umar pun berkata, bukan, kalian ini tak lain adalah orang-orang mutawakkilun, orang-orang yang berpangku tangan tanpa berusaha. Disuruh ngajar, oh saya ini masih baru, ilmu masih terbatas, nggak mau. Disuruh mengerjakan sesuatu, wah saya ini belum punya ilmunya. Ya. Disuruh berusaha apa, nggak mau terus gitu ya. Banyak alasan. Ya, tadi disuruh belajar, disuruh berusaha apa, wah kemampuannya penting tadi. Tenang aja, kalau sudah waktunya pasti akan dapat. Nah inilah kenapa sampai akhirnya ada orang di luar Islam yang melihat bahwa Islam ini agama yang nggak produktif, apa-apa pasal aja udah serahin sama Allah, geraknya nggak ada. Padahal pertanyaannya, apakah ini yang memang Allah inginkan? Apakah tawakal seperti ini yang memang Allah harapkan? Kalau kata Umar, janganlah kalian seorang pun berpangku tangan tidak mencari rezeki kemudian berdoa pada Allah, ya Allah berilah rezeki, sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas atau hujan. Jadi Umar pun meminta orang itu kerja, belajar, ngerjain tugas, totalitas, ngerjainnya terbaik. Apapun sekarang profesi kita, lakukan yang terbaik, karena itu sebenarnya perintah Allah. Tapi ini gimana pemahaman? Supaya benar-benar kita totalitas kita melakukan yang terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, para sahabat. Bagaimana rasul dan para sahabat bisa memenangkan berbagai macam peperangan itu karena punya pemahaman tawakal yang luar biasa. Bagaimana rasul atau juga para sahabat bukan hanya cerdas dalam hal ilmu agama, tapi juga luar biasa. Ada yang pintar dalam berdagang, ada yang ahli ilmu, ya macam-macam. Tapi juga siap untuk ikut berperang di medan jihad. Wah, luar biasa. Jadi semuanya bisa. Kenapa? Karena punya makna tawakal yang benar. Kalau kita lihat, nah ini dia. Pertanyaannya adalah, nah, kita ini pilih yang mana? Yang satu atau yang dua? Tiga. Atau yang dua? Yang tiga. Ya. Kalau satu dua kayaknya ini salah gitu ya. Kalau kita lihat nih, yang pertama terikat dengan hukum sebab musabah. Nah dia ikatan untamu dan bertawakal. Berikhtiar dahulu baru bertawakal. Nah kalau kita lihat, nah ini kita juga perlu mengetahui terkait konsep mana yang perlu dipikirkan, mana yang perlu diimani, mana yang harus ditaruh di akal, mana yang harus ditaruh di hati. Nah, gitu ya. Terkait hal yang di luar kuasa manusia, taruhnya di hati, diimani. Ini hal-hal yang sifatnya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang hanya bisa masuk ini kalau masuk ke hati.
ini perlu keimanan. Ya tadi ya. Kalau hal-hal yang apa ya, di luar nalar, di luar nurul kalau sekarang. Ya. Itulah kenapa terkait apa? Mimpi-mimpi yang besar, cita-cita yang besar, target-target yang besar. Ini adanya di hati. Itu menguasai manusia. Ada juga yang dikuasai manusia, letaknya di akal, ya, di otak, di akal. Apa itu? Yang sifatnya tadi dalam kuasa manusia hitung-hitungan manusia. Sebagai contoh, misalnya tadi, hari ini siapa yang punya target? Tadi ya, hari ini misalnya yang belum umroh, siapa yang punya target umroh? Mas, jangan umroh gitu ya. Untuk saya bisa keluar kota aja, saya nggak ada uang, gitu. Apalagi umroh. Ya, karena masuknya di akal dulu, gitu-gitu aja nggak masuk nih. Gitu ya. Ayo teman-teman, kita niatkan kita bisa haji tahun depan. Ya ampun, tahun depan masih hitung-hitungannya gimana nih? Ya, tahun depan nggak mungkin. Ya, orang aja harus nabung haji puluhan tahun, nggak mungkin. Kalaupun harus roda, ini apa yang harus saya jual? Apa? Udah nggak ada punya apa-apa nih kan gitu ya. Nah, udah. Tapi kita lihat banyak nggak orang yang akhirnya nggak punya uang, nggak punya harta, tahun depannya 2 tahun lagi akhirnya haji umroh banyak. Tapi tadi kalau tadi itu ada target, ada mimpi, kan gitu ya. Yang lain tadi itu, yang masuknya langsung di akal, tadi hal-hal yang di luar nurul, di luar nalar. Nah, itu bikin orang apa lo nggak mungkin, nggak mungkin. Nah ini sama gitu ya. Kalau tadi ada dua, kalau yang menguasai manusia itu taruhnya di hati, bicara keimanan, atau taruhnya yang dikuasai manusia taruhnya di akal. Yang tadi ya punya mimpi haji, punya mimpi umroh, jadi siswa terbaik, punya bisa hafalan Quran, kan gitu ya, tahfiznya bagus, kan? Yang jadi karyawan terbaik, jadi konsultan terbaik, semua itu. Ada dua ya. Nah, kalau menguasai manusia bicara apa? Keyakinan pada kekuatan Allah. Kalau dikuasai manusia, di bawah pengetahuan akal. Nah, kalau tadi itu terkait sebab-sebab, dia tuh main hitungan. Nah, dia punya target umroh, target haji, ya, mimpi-mimpi apa? Ada mimpi punya rumah, punya sesuatu, atau tadi ya, atau tadi kalau kita umat Islam punya keinginan bahwa Islam akan memimpin dunia. Nah, itu gimana? Gitu, ya. Bakal banyak apa? Barrier, bakal banyak ada limiting belief kalau disebut itu. Banyak keyakinan nggak mungkin nanti. Jangan loh. Ya. Bayangkan itu kalau ketika Rasul punya sahabat-sahabat yang punya sesuatu yang nggak ada yang di hatinya. Waktu pertama kali ada namanya perang Badar, perang pertama kali setelah Islam itu tegak di Madinah. Ayo kita perang Badar. Wahai Rasul, hitung-hitungannya kita kalah. Mending kita mundur aja. Nah ini yang terjadi ketika tadi ya hanya bicara terkait hukum sebab akibat. Bicaranya semuanya di bawah pengetahuan terkait dengan hukum sebab akibat. Apakah kita seperti ini? Konsekuensinya manusia tidak terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Pandangannya terbatas pada kekuatan manusiawi belaka. Dia hanya mengandalkan pada kekuatan manusiawinya yang terbatas. Dia akan lemah untuk melakukan pekerjaan yang biasa, apalagi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah ini dia. Jadi ya gini aja gitu. Gurunya tadi minta, ayo teman semangat, ayo murid. Ya. Kita ini di mana hafalannya mana ini, taksirnya ini kok kurang bagus kayak gitu ya. Kita janganlah udah capek ya, udah berat gitu. Sudah untung saya ini mau ngaji kan gitu kan. Nggak usah yang tinggi-tinggi gitu. Ayo kita ada lomba tahfidz maju ke depan tadi ya. Baca Quran gitu. Aduh, jangan baru pertama kali ini gitu kan. Besok maju ya. Takut karena apa? Baru pertama lah, baru belajar, baru ini, baru itu kan. Yang juga yang bekerja pun juga sama, yang usaha pun juga sama. Ketika punya mimpi yang besar itu nggak berani karena melihat apa yang sudah dilakukan hari ini atau yang masih dalam akalnya saja. Atau yang kedua, melepaskan hukum
bagus apa? Berdiam diri di masjid, di rumah ibadah tanpa bekerja, bertawakal dahulu tapi tidak berikhtiar. Ini pun juga sama, kan gitu ya. Jadi diam diri masjid pun juga masih bisa kok, masih bisa ngajar. Ini juga nanti masih bisa usaha, masih bisa apa. Tapi tadi ya kalau sudah ya benar dikatakan pasrah udah tenang aja mas. Tahu saya juga masih bisa ada makan di sini. Suruh kerja enggak gitu kan. Suruh kerja ini nggak mau, suruh bikin. Ayo kita bikin acara masjid makin makmur. Aduh, udah mas tenang aja. Kalau sudah nanti Allah datang pertolongan dia makmur sendiri kan. Mana ya? Gak perlu usaha-usaha gitu ya. Tenang aja memberi masjid itu gak perlu usaha, tenang aja. Kita diem, nyantai gitu. Nanti tenang aja, ustaz-ustaz akan datang gitu ya. Jamaah nanti akan datang gitu ya. Gak perlu lah usaha maksimal. Tenang aja gitu ya. Kita pasrah kan. Toh dia kan ada kan. Oh ya masa kayak gitu kan ya. Nah di sini nih. Memang sih gitu kan. Keyakinan dan kekuatan pada Allahnya luar biasa gitu kan. Ya. Tapi tadi pengetahuan akalnya gak digunakan. Ayo kita undang ustaz, aduh, nggak usah undang Pak, nanti ustaznya datang sendiri. Ayo kita bikin undangan, kita ajak orang-orang, tenang aja. Kalau Allah sudah mengizinkan, nanti jamaah datang sendiri. Jadi disuruh, ayo kita bangun apa, bikin kegiatan apa, aduh, nggak usah lah kegiatan pusing-pusing, santai-santai saja, tenang aja, ya. Nanti Allah akan datangkan semua di rumah. Ya benar-benar Pak, pasrah, nggak mau usaha. Gak mau usaha, ya, sikapnya pasrah, benar pasrah tuh ya gitu. Doa aja. Konsekuensinya, ya manusia tidak mau terikat dengan sunnah Allah tadi. Gak usah diundang, nanti datang sendiri. Belum ya, karena secara akal kan ya diundang dulu kan gitu ya. Ustadznya juga kan gitu kan, kita mau makmurkan masjid, ya. Oh nanti siapa nanti donaturnya, ya, yang nanti bagian konsumsinya apanya, ya. Tapi gak usah, tenang aja. Donatur nanti datang sendiri gitu ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain aja, diam aja, doa aja, insya Allah datang. Tidak mau berusaha dan berikhtiar. Nah ini dia. Hanya mengandalkan pasrah pada kehendak Allah. Hidup seperti bulu yang diterpakan angin, tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidup tidak bergairah. Padahal kalau kita lihat ya, para sahabat itu orang-orang yang bergairah. Tabi'in itu kan luar biasa. Bagaimana ketika mengumpulkan ya para ahli hadis mengumpulkan hadis, nah itu kalau nggak punya tawakal yang luar biasa ya, tenang saja. Hadis itu nggak perlu kita harus pindah dari negeri satu ke negeri lainnya. Tenang saja, Allah yang akan menjaga Islam. Tenang saja, nanti akan datang. Enggak, tapi didatengin kan gitu ya, dikumpulkan itu. Nah, akhirnya kan bagaimana ini manusia bisa dorong batu yang besar? Gimana ya cara? Nah harusnya, nah ini yang ketiga. Kalau bukan yang pertama, ya, yang tadi itu berusaha dulu baru bertawakal, atau yang kedua, udahlah kita pasrah saja. Sehari tak perlu hoyong-hoyong. Ayo. Harus yang ketiga gimana nih? Gitu kan, supaya punya tawakal yang benar. Disampaikan tawakal sebagai penyangga utama kehidupan. Nah ini dia. Disampaikan bahwa Islam menjadikan tawakal sebagai penyangga kehidupan, penyangga. Nah, harusnya tawakal kapan? Sebelum, saat dan gimana? Sebelum, saat dan sesudah. Nah, ini dia. Jadi awal, tengah, akhir. Nah, disitulah tawakal. Gimana prakteknya supaya sebelum, selama, dan di akhir? Nah, ini ada cara. Lanjut. Nah, di sini nih. Ya, lebih baik sebelah sini kalau Iya biar kelihatan. ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan loh ini patah di kuat. Kelihatan. Lihatnya di sini langsung di laptop. Oke. Menguasai manusia dikuasai. Nah, pertama tadi ya, kalau menguasai manusia adanya di hati ya. Isinya keyakinan-keyakinan, tekad-tekad, mimpi-mimpi besar ya, yang di luar akal ya. Mimpi yang besar kayak tadi itu. Mungkin ada tadi kondisi hari ini lagi susah,
ya, bagi apa punya mimpi jadi kiai, saya mau jadi ustadz Polda, saya mau jadi orang besar, saya mau jadi konsultan, saya mau jadi kerja di mana, ya, mau sekolah sampai setinggi apa. Seringkali yang akhirnya membuat kita berhenti, ya, itu bukan dari di atas, bukan keinginan Allah, kita sendiri yang memilih kan gitu ya, memilih untuk membatasi diri. Menguasai manusia adanya di hati, dikuasai manusia adanya di A. Nah, pertama kita harus selesaikan dulu di bagian hati yang menguasai manusia. Ini harus selesai dulu. Ya. Keyakinan ini harus full, ya, karena butuh keyakinan, butuh keimanan. Nah, ini harus full. Nah, pertanyaannya satu, kita harus yakin pada kekuatan Allah. Yakin nggak? Yakin nggak sama kekuatan Allah? Enggak ya. Kalau dilihat sih enggak sih. Gitu ya. Saya kalau dilihat ini enggak. Gitu ya. Yakin nggak sama kekuatan Allah? Wih, yakin. Dari mana keyakinannya gitu? Yakin nggak bahwasanya memang itu kita tuh diciptakan sebaik-baik penciptaan? Yakin nggak? Wih, dari mana keyakinan itu muncul? Dari keimanan. Ada yang yakin? Wih, dari mana muncul keyakinan itu? Wih, keimanan. Dari mana? Apa dasarnya muncul keimanan itu? Kata siapa bosnya? Kita memang diciptakan sebaik-baik penciptaan. Benar nggak sih? Betul? Insya Allah. Insya Allah betul. Tapi dari mana nih? Dalilnya dari mana? Ada dalilnya nggak sih gitu kan? Di surat? Iya. 140. Di surat tadi disampaikan bahwasanya kita ini diciptakan sebaik-baik penciptaan, manusia diciptakan sebaik-baiknya. Ya, kita itu manusia diciptakan dengan yang terbaik. Bahkan itu kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai umat di surat Al-Imran disampaikan apa? Kuntum khairul ummah. Secara individu kita disampaikan kamu sebaik-baik. Jadi kalau ada nggak percaya diri, lagi aneh nih. Aduh mas saya nggak dulu, berarti nggak ya? Yakin? Ayo, gitu kan? Disuruh sadaris ini. Waduh, ini nanti ayat 4. Kita ini sebaik-baik penciptaan. Kalau memang benar yakin, maka tadi gaspol kan itu, tangan terus. Kalau ya yakin, gitu. Yakin sama kekuatan Allah. Kalau kita benar yakin, ingat arti ayat 4 Al-Imran ayat 110. Individu kita diciptakan sebaik-baik penciptaan, ya. Yang kedua, kita sebagai umat sebaik-baik umat. Terus yang kedua, yakin bahwa Allah sebagai apa ini? Backingannya. Ya, Allah sebagai backingan. Nah, ini ibarat tadi ya. Kalau kita ini mau ketemu ya, kalau misalnya ya, kita mau ketemu orang, kalau kita itu punya backingan yang lebih besar, kita makin yakin atau makin ragu? Yakin. Makin yakin. Pertanyaannya aja, kalau backingannya Allah yang yakin nggak? Yakin banget. Wih, yakin banget. Yang sulit adalah bagaimana bisa meyakinkan bahwasanya Allah ini backingan kita. Nah itu yang susah. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu bahwasanya Allah itu backingan kita? Karena tadi ya, ini nggak langsung terlihat. Bagaimana memastikan bahwasanya Allah sebagai backingnya? Karena kalau tadi ya, kalau kita tadi itu punya backingan yang lebih besar, ya kalau tadi backingannya lebih punya kedudukan lebih besar, maka kita makin yakin. Kalau mau bertarung itu makin berani kan gitu ya. Ada temanku ini gitu kan, misalnya backingannya 1 orang sama backing 10 orang, makin pede yang mana, percaya diri yang mana? Wah, 10 orang kan gitu ya. Gitu. Kalau backingannya yang ini sama yang ini, pede mana kan? Backingannya Sabtu atau Sadeni ya? Kalau bisa mau bertempur, mana yang lebih baik? Tekan iman. Makin besar, makin kuat backingan kita makin percaya diri. Bagaimana jika kita punya keyakinan backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, ini tentu kita makin percaya diri dengan tadi ya. Mimpi-mimpi, target, cita-cita yang besar. Sehingga efeknya apa? Memunculkan energi yang besar dan nah ini semangat ya. Jadi setiap hari itu semangat. Karena itulah kenapa
tadi ya, kita sejak awal itu sebagai umat muslim sudah dicas kan ya, mulai dari jam 3 pagi dicas, ayo bangun, cas, semangat. Habis itu ya, tahajud, witir, cukup enggak? Masih ada, mau beli subuh, masih belum cukup, subuh berjamaah, masih belum cukup, syuruk tadi yang di sini ya. Masih ada lagi, duha. Ayo, dijaga sepanjangnya apa? Hari Senin, Kamis, puasa. Dijaga kita supaya punya hati yang penuh, keyakinan yang penuh, apa full charge, ya, semangat. Itu jadi habis kita pagi-pagi itu semangat ya. Karena apa? Sudah full charge, punya keyakinan sama kuasa Allah sebagai pimpinan, sehingga energinya dah. Mau berangkat sekolah, lu semangat ya. Aduh, sekolah lagi. Aduh, lagi gitu. Aduh, semangat tuh. Saya ini mau jadi tadi ya, punya jadi hafiz di antara teman-teman, aku mau jadi yang terbaik. Di antara RT aku mau jadi yang terbaik itu. Ya, di antara seangkatanku aku mau jadi yang terbaik. Apapun kondisiku yang sekarang, aku yakin At-Tinayat 4 sebaik-baik penciptaan. Allah sudah menciptakan saya sebaik-baik dan saya adalah umat yang terbaik. Benar. Ya. Karena ini menjadi penyangga. Ini harus selesai dulu. Jadi sebelum tadi itu hitung-hitungan ya, ini harus selesai dulu. Itulah kenapa ya tadi ibadahnya itu nggak boleh kendor ya. Ibadahnya nggak boleh. Karena ini syarat 3 ini punya keyakinan pada kekuatan Allah, yakin Allah sebagai backingan. Ini harus full charge dulu ya. Kalau nggak full charge ya nggak bisa gitu. Baterai lemah ya gimana kan gitu. Kalau baterainya lemah mau suruh telepon, mau suruh apa ya nggak bisa ya. Jadi harus full charge dulu. Ya. Sehingga kalau sudah semangat, sudah full charge, akhirnya apa? Menembus dimensi hukum sebab musabab. Ya. Semangat, jadi mau itu kita orang baru ya, kita baru belajar, kita baru masuk, kita mau dari buka cabang baru yang usaha ya, punya cita-cita baru, punya skill yang baru, bisa sebagai pencipta. Banyak orang yang akhirnya berhasil karena tadi setiap ada kesempatan, selama itu tadi tidak melanggar syariat, itu diambil. Dulunya saya nggak bisa ini, sekarang kok saya jadi pekerjaan ini ya, karena bisa jadi ada kesempatan yang diambil, yang berani diambil. Memunculkan konsekuensi terhadap akal manusia. Nah, kalau targetnya sudah ditetapin, secara akal pasti akan nyari cara gimana caranya bisa capai. Selama tadi ya, udah semangat duluan kalau tidak ada. Nah, ini dia. Jika manusia menginginkan Allah sebagai pimpinan, ini ada syaratnya. Satu, supaya memastikan Allah ini sebagai pimpinan, satu, misi hidupnya harus selaras dengan misi kehidupan yang telah Allah tetapkan. Harus dipastikan apa yang dilakukan sesuai dengan syariatnya Allah SWT. Sehingga secara yakin Allah akan membersamai. Enggak mungkin tadi Allah membersamai orang-orang yang berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil motor orang dengan tidak izin. Enggak mungkin. Itu mungkin kalau sebagai backingan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di sini gimana lagi Allah? Hanya ada cara riswah gimana? Bismillah, buka-buka jadi harta yang mungkin kalau jadi backingan kan gitu ya. Jadi untuk memastikan Allah menjadi backingan adalah dengan cara memastikan misi hidupnya sesuai dengan yang Allah tetapkan. Yang kedua, terikat dengan syariat Allah SWT. Nah, yang ketiga, dalam melangkah kakinya harus senantiasa memperhitungkan sunatullah. Ya, saya kerja, ya belajar, yuk belajar ya, belajar semangat, kerja semangat, usaha semangat. Dengan caranya tadi apa? Yang ini, nah, yang menguasai manusia hati harus full charge lebih dahulu. Jadi banyak orang gitu ya, atau kadang-kala tadi saya pun juga sama gitu kan. Seringkali ya ketika punya mimpi atau tadi ada masalah yang dipikirkan terlebih dahulu di mana? Di sini dulu, di akal dulu. Susah pak, nggak mungkin lah gitu kan, kapan? Akhirnya apa? Ketika tadi itu berpikirnya adalah di akal dulu, akhirnya
hal-hal yang mau itu beresin si masalah tadi nggak selesai karena tadi ayo coba kamu kerja ini, alah kerja itu aku baru nggak mungkin, ayo coba usaha yang ini ya itu usaha yang baru. Jadi kalau ada ibarat orang masuk ke lubang tadi ya dikasih tali, jangan tali lah takut putus. Dikasih tongkat takut licin, ya takut licin. Dikasih tangga takut patah. Ya udah gimana nih? Gitu. Gimana kita mau nolong? Gitu. Nggak berani, nggak bisa ini. Terus tanya lagi, ya Allah mana pertolonganmu? Loh ya Allah, ya dari tadi itu gimana nih? Kan itu. Seringkali kita datang banyak keluar, gitu ya. Tadi mungkin anak dikasih berlomba lah, apalah, rezeki apa, peluang usaha apa, dan pekerjaan apa. Sepertinya ini bukan saya, ya. Saya masih ya. Padahal ya ini nih. Full charge dulu, ketika full charge, nah ada kesempatan diambil. Nah, harapannya tadi, ketika kita full charge, ya, di hatinya penuh, semangat, punya tekad, ya, sehingga kita punya aksi-aksi yang luar biasa, sehingga manusia memiliki hikmah dan azimah yang tinggi dan mulia, semangat, tekad. Berani menembus batas dimensi manusiawi. Nah ini pun yang terjadi bagaimana kalau dicontohkan di banyak peperangan. Kalau kita lihat di Sirah, selalu strateginya itu susah-susah gitu ya. Itu susah-susah gitu ya. Kalau tadi saya membahas terkait perang Ahzab juga susah. Iya gitu kan. Suruh bangun umat Islam gitu kan diserang gabungan dari pasukan kafir Quraisy, Yahudi kan gitu ya. Dan juga orang sekitar Arab diserang, lalu ada ide, ayo kita bangun parit, kan kalau nggak punya hikmah dan azimah, bangun parit ini strategi apa lagi? Karena strategi baru yang didapatkan dari bangsa Persia, dari Salman Al-Farisi, atau perang-perang yang lain tadi, perang Badar, ayo kita serang dulu, serang gitu, kita ini masih baru pertama kali perang, gitu ya, belum lagi kita belum sinkron nih antara apa? Muhajirin dan Ansor. Kayaknya Rasul jangan pernah dulu sekarang lah, nanti dulu. Ya. Atau tadi Muhammad Al-Fatih yang mau menaklukkan kota Konstantinopel. Kata Muhammad Al-Fatih, setelah berbagai macam tadi ya dari darat, serangan dari darat, udah pakai meriam yang terbaik, gagal. Sudah melewati laut, ada rantai besar, gagal pula. Dari mana lagi nih? Kata Muhammad Al-Fatih, mari kita seberangi bukit dengan kapal kita. Waduh, gila nih, gitu kan? Gak mungkin, ya. Kapal nyeberangi bukit Karang, nggak mungkin gitu kan. Mending kita pulang, kita menyerah saja. Bayangkan ketika nggak punya tawakal yang benar. Tapi apa yang dilakukan? Punya tawakal yang benar. Pasti bisa. Ini bisa karena apa? Itu adalah janji Allah. Pasti bisa. Ketika tadi itu full charge, akhirnya apa? Akalnya akan memikirkan hal-hal yang di luar nalar. Apa yang terjadi? Diseberangkan kapalnya dengan cara apa? Dipotong pohon-pohon kan gitu kan, ya, dilumuri minyak. Nah itu kan dari fisika kan, bagaimana menurunkan gaya gesek kan gitu kan. Nah, iya, ilmu fisika. Jadi ada hitung-hitungannya. Sunatullahnya jalan. Bukan betul kapal udah kita angkut aja dorong, yo, nggak jalan sunatullahnya. Tapi tadi ya baru bisa melakukan hal-hal yang luar biasa setelah hatinya full charge, semangat. Itu berani menembus batas dimensi manusiawi. Senantiasa bersemangat, pemberani dan tidak mudah putus asa. Dan yakin hidupnya senantiasa terikat dengan syariat. Karena tadi nggak mungkin Allah sebagai backing kalau nggak terikat dengan syariat. Yes, nggak mungkin itu. Dan itulah yang dilarang oleh pasukannya Muhammad Al-Fatih. Selalu full charge, makanya kan testingnya ini badannya pada semangat ya. Untuk bolong-bolong gitu ya. Karena tadi Muhammad Al-Fatih juga yakin ini kalau bolong-bolong nggak full charge nya. Saya kasih ide-ide yang luar biasa gitu kan. Kayaknya nih udah Muhammad Al-Fatih gitu kan. Kayaknya bukan zamannya kita deh. Sepertinya next lagi lah. Zaman yang lain lagi untuk kita taklukin kata Konstantinopel. Nah, tetap hidupnya senantiasa terikat dengan sunatullah. Kerja, usaha, belajar, ya, belajar. Semua itu terikat dengan sunatullah. Disampaikan, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka tawakal pasti Allah akan memberimu rezeki seperti halnya burung diberi rezeki. Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut. Ini
dirasakan. Bahwasannya tenang aja, ayo terus. Gitu. Karena rezeki itu pasti. Dan sesuatu yang pasti itu apa? Dekat. Jadi kok belum dapat, bentar lagi. Kok sih hafal-hafalan kok belum nyampe ya? Bentar lagi. Jangan berhenti. Terus. Karena sesuatu yang pasti itu dekat. Kalau sesuatu itu dekat gimana? Itu dia. Kalau kita ada makanan di depan kita, di dekat di depan kita, seperti kita pikirkan doang nih waktu ini. Makan nggak ya? Kalau aku makan nanti gimana ya? Ya udah dimakan makan. Jalanin. Yang dekat itu dijalani. Mencari rezeki, dari punya target, apapun itu ya. Itu ketika kita punya tawakal yang benar, hidupnya makin semangat, cita-citanya tinggi, aksinya juga tinggi. Nah, dalil tersebut tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi seorang muslim untuk ragu-ragu dalam bertawakal, walaupun hanya sekejap dalam setiap urusan dan dalam segala pekerjaan. Nah, ini ya. Wajib selalu bertawakal kepada Allah secara mutlak tanpa embel-embel apapun. Nah, ini dia. Tidak ada sedikit pun waktu buat kita nggak semangat. Ya. Terus tawakal. Bagi mereka yang meminta tawakal adalah melepaskan hukum sebab usaha. Ya, jangan sampai salah tadi ya, memahami terkait tadi. Tambah semangat. Yakin sebenarnya kalau Allah SWT menjadi backingannya, walaupun faktanya sangat berat, hampir tidak mungkin. Nah ini dia ya. Seringkali ya kita akan dihadapkan hal-hal yang berat dan hampir tidak mungkin untuk dicapai ataupun diselesaikan. Kalau nggak punya ilmu tawakal, nah ini juga banyak orang yang akhirnya tadi ya khawatir, sedih, resah, gundah gulana kan gitu, nggak bersemangat sih. Jadi karena tidak memiliki makna tawakal yang tepat. Tetap optimis, bersemangat dan pantang menyerah. Nah ini harapannya ketika tadi kita punya makna tawakal yang tepat, ya, kita bukan berada yang di golongan yang pertama yang tadi bahwasannya bertawakal, bekerja keras dahulu baru bertawakal, ya, melihat sesuatu itu terbatas, ya, tidak punya keyakinan, atau yang kedua berpasrah yang tanpa melakukan apa-apa, tapi kita jadi yang ketiga, yang jadi orang yang bersemangat, totalitas karena hatinya kita penuh, ya, kita penuh hatinya kita, ya, dan ibadah-ibadah yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini kita punya cita-cita yang besar, secara individu, untuk keluarga kita, untuk diri kita. Nah, tapi tadi juga kita sebagai umat muslim, kita juga punya cita-cita yang besar agar umat Islam ini menang, abadi. Kenapa kok bisa yakin? Karena itu adalah janji Allah. Kalau janji Allah itu namanya adalah suatu kepastian, dan suatu kepastian itu artinya apa? Dekat. Kalau dekat, nah membuat kita terus bersemangat setiap hari untuk meyakini bahwa Islam akan kembali menang, Islam akan kembali dekat dengan segala upaya kita, termasuk hari ini membangun masjid, membangun berbagai macam kegiatan kita kepada umat agar apa? Islam kembali dekat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya jika ada sesi tanya jawab, boleh. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan dari kita. Ya, Mobat pekan perdana sangat membara, bisa membakar para remaja dan remaja dengan tawakal. Semoga kita menjadi generasi umat Islam yang pertama bisa dicontoh dengan memaknai tawakal yang sangat benar. Baik, para jemaah semuanya, dari pemaparan tadi, kalau yang bisa tanyakan boleh, ada pertanyaan bisa mengajukan diri. Oh, siap. Ustaz Bakso, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ilmunya luar biasa. Saya tuh masih muda ya,
Nggak percaya. Ini yang juga. Jadi ilmu saya sedikit lah. Apalagi sekarang tadi dapat penjelasan tentang tawakal yang luar biasa. Saya tuh udah ngalamin yang nomor 1, nomor 2 yang tipe 1 saya udah ngalamin, yang tipe 2 udah ngalamin. Karena saya masih muda ya kan. Jadi belum ini belum menyeluruh ilmunya tuh ya. Tapi tadi penjelasan yang nomor 3 itu luar biasa ya. Jadi ketika memahami tawakal itu di awal, di akhir, di tengah dan juga di akhir atau sebelum, ketika dan sesudah ya, setelah itu luar biasa. Apalagi ada bahasa penuhin dulu kita dengan full charge keimanan. Sampai ke saya dapat penjelasan itu dari Ustadz ya. Sampai kayaknya saya nanya 1 tambah 1 sama dengan 2, saya nanya Allah dulu. Allah 1 tambah 1 2, oh baru saya jawab. Jadi saking segala sesuatu itu harus berkomunikasi dengan Allah. Jadi penjelasan ini tuh saya belum dapat sebenarnya dari yang lain itu, dalam artian saya cuma dapatnya yang 2 tadi, yang dapatnya. Nah ketika kita masih belum dapat nih, itu apakah itu diperbenarkan ketika kita masih di yang 1 nih, atau kita masih di yang kedua nih, atau kita antara 1 dan 2 tapi belum dapat nih pemahaman yang ketiga. Dan karena pemahaman ketiga ini ada yang dapatnya karena pengalaman, Ustaz. Kayaknya yang terbaik itu ya yang ikhtiar dan juga selalu terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pada kenyataan tuh nggak bisa gitu kalau kita waktu masih muda ya. Jadi susah gitu untuk paham gitu ya. Kalau lagi kondisinya turun ya saya turun aja gitu. Tapi pas lagi kondisinya bahagia baru terkesannya wah gitu. Nah, jadi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kami yang masih muda nih masih di level 1 atau masih yang pemahaman yang 1 dan masih yang kedua. Jadi gimana menurut saya yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan cari pemahaman yang tinggi. Khawatirnya apa? Jadi 1 dan 2 ini bisa jadi kalau dosisnya itu nggak tinggi gitu kan, jadi hal yang biasa. Tapi kalau dosisnya itu tinggi itu juga berbahaya. Misalnya tadi ya, orangnya yang hanya mengandalkan hukum sebab musabab. Jadi di hidupnya itu ketika tadi itu dikasih kesempatan, dikasih dari cita-cita, dan orang tuanya, anak kamu beri akan bikin keluarga kita makin besar lagi. Udahlah Bu, ibu aja susah gitu kan, aku ya nggak apa-apa susah aja kan gitu. Nah jadi itu, atau tadi kita yang lagi bekerja gitu kan, ayo tambah skill yang baru gitu kan, Pak gitu kan, saya aja belajar ini susah apalagi belajar hal yang baru kan gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang akhirnya padahal kita punya kesempatan bisa melakukan hal yang besar, bermanfaat untuk umat, padahal kita membatasi. Padahal hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Sayang sekali kalau kita gunakan waktu bukan untuk hal-hal yang luar biasa, membatasi diri karena tadi nggak mampu lah apalah gitu kan. Padahal kan hidup di dunia terbatas, ngelakuin hal yang terbatas. Terus bekalnya dari mana? Bekalnya dari mana? Atau yang kedua juga sama, kata dia, yang membuat tadi udahlah kita pasrah aja. Yang akhirnya bahkan juga berbahaya juga ketika orang-orang di luar Islam melihat, oh begini nih orang Islam memahami tawakal, pantas lah, kenapa dia nggak maju? Suruh kerja nggak mau, gitu kan? Semuanya selalu hanya bicaranya bukan bicara terkait sunatullah. Udah tadi suruh ayo ngajar, nggak usah ngajar lah gitu kan, nggak usah nyari murid lah gitu kan, nggak usah apalah, nggak usah ini, nggak usah ngisi ini, nggak usah, udahlah kita diam aja gitu kan di rumah, doa aja. Nah akhirnya ya tadi bahkan orang di luar Islam bisa menganggap ini bagus nih gitu ya, memang benar Islam ini kenapa seperti ini ya, semuanya nggak ada usahanya, nggak dekat sama sunatullah kan gitu. Jadi kalau 1 sama 2 ini kalau diterusin itu juga bisa bahaya kan gitu. Jadi harus yang ketiga, karena tadi ya akan memunculkan orang-orang yang putus asa atau yang pasrah. Nah ini padahal bukan ini yang diinginkan sama Allah, yang pasrah, yang putus asa, diminta apa nggak bisa lah, nggak tahu lah, bingung lah, gitu ya. Jadi kalau putus asa akhirnya apa? Bisa jadi ada yang sampainya bermaksiat, ada yang sampai bunuh diri. Wah, ada masalah. Ayo kita ngelakuin ini. Mas gimana? Aku udah ngelakuin banyak hal, gagal semua. Dia kematian. Jadi masih ya, gitu ya. Tadi, ayo
kita melakukan usaha ini jangan nggak usah. Atau yang kedua tadi juga jadi bisa bermaksiat juga. Ayo sebagai laki-laki ya, ayo kerja, nggak usah kerja ibu, ya, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau sudah rezeki nanti Allah datangkan. Lah padahal bekerja itu perintah Allah kan gitu ya. Bekerja itu perintah Allah. Akhirnya bermaksiat juga. Nah jadi khawatirnya ketika tadi itu golongan satu ataupun golongan dua, kalau itu makin diteruskan khawatirnya malah bisa bermaksiat. Khawatir diteruskan. Nah harapannya kita berdoa tadi namanya kita juga akan terus berdoa, aku juga terus berdoa, ya Allah datangkanlah hidayah taufik. Yang mana tadi datangkan hidayah taufik supaya ketemu sama orang-orang baik, ketemu sama pemahaman yang baik. Sehingga nanti nggak tahu gimana akan ditemukan apa pemahaman yang benar. Oh ternyata ini nggak sengaja ikut kajian. Ini nih nggak sengaja apa. Selama tadi punya keinginan yang baik, maka insya Allah nanti Allah akan temukan dengan cara yang baik. Jadi kita kalau tadi masih di 1 sama 2, apa yang harus dilakukan nih? Oh, belum bisa doa sama Allah, ya Allah temukan sama pemahaman yang benar, ya Allah temukan. Karena syarat Allah akan ngasih hidayah taufik kalau kita punya keinginan berubah. Kalau nggak punya ya nggak dikasih. Kalau kita nggak punya keinginan itu nggak dikasih, nggak akan ditemukan sama kesempatan baik atau menolong. Jadi 1 yang 2 berdoa semoga dapat pemahaman yang benar sehingga kita bisa benar-benar total jadi umat Islam. Begitu. Jadi harus nyaji ya Ustaz. Wajib. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Ago atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Enggak, jamaah yang lain ada yang bertanya? Cukup? Oh, ada. Mana tadi? Oh, cukup. Enggak. Ya menarik sebetulnya. Adik-adik juga harusnya muncul ya pertanyaan-pertanyaan karena seperti tadi kata siapa Pak tadi Pak? Margo, Pak. Pak Ustadz Margo. Waduh, Margonya apa Pak? Margo Hayu Pak. Semarga Susanto. Marga Sigaranta atau nggak apa-apa Pak, bercanda banyak. Nggak apa-apa. Ya betul, mungkin bagi adik-adik nih, emang ini tawakal ini sebetulnya seperti tanda berat buat anak muda ya. Sepertinya kan mudah gitu ya. Seperti tadi kan Pak Margo juga dengan pengalaman beliau yang masih muda tadi bilang dengan beberapa pengalaman 1, 2, betul Pak Margo, saya pun ngalamin yang 1 dan 2 dan akhirnya menemukan yang ketiga. Nah betul, jadi mungkin adik-adik juga nanti akan seperti itu ketika full charge ya, walaupun kita mungkin full charge-nya nggak 100% lah, kita mah masih 98 tapi minimal Allah sudah membacking kita, itu yang penting betul. Nah yang kita rasakan seperti Pak Margo betul Pak ya, kita ngalamin yang 1, yang kedua apa ini bukan gitu tawakal gitu kan gitu. Tawakal ini atau ini. Karena maaf betul. Ketika kita diam pun kalau memang sudah waktunya datang, padahal bukan itu. Ini adalah doa dari sebelumnya. Nah, ini yang sering saya pahami. Mohon maaf. Saya naik haji tahun 1986 ketika saya tingkat 2 nih adik-adik. Jadi masih umur 20-an lah. Bapak saya baru udah meninggal. Nah, saya berpikir betul tadi seperti yang di sana. Oh ini kayaknya ujuk-ujuk Allah tuh menyuruh ketika ibu saya mimpi, saya juga pengen, saya mau ujian tingkat 2, diajak berangkat karena ibu saya mimpi. Kata bapak saya, jual mobil berangkat haji gitu. Nah, kan kalau sepintas sih sepertinya ujuk-ujuk ya. Padahal dalam Al-Quran kan disebutkan, oh, bukan kebetulan ya. Ada satu kalimat yang menarik. Ketika maaf kita sering bilang kebetulan saya ketemu bapak ini jadi sebenarnya sama Allah tidak kebetulan, ternyata sudah dirancang karena tawakal tadi. Itu tidak ya Mas ya? Saya ingat ketika saya SMP itu ada pelajaran manasik haji. Nggak tahu sekarang masih ada nggak di SMP tentang haji. Nah waktu itu saya baca teman saya berangkat masih usia SMP dan kakak saya juga berangkat karena bapak saya sakit, ibu saya mengajak kakak. Tiba-tiba mungkin itu hidayah. Saya pengen gitu, padahal masih SMP. Duh, kalau saya pergi, nggak tahu ya apakah niatnya waktu itu pengen jadi haji aja gitu ya, atau memang niat pada Allah. Saya lihat tuh kayaknya kalau kayak teman saya di SMP ini senang juga kayak kakak saya, udah bisa ibadah haji senang. Dari situ saya mulai berdoa. Nah, saya baru ingat bahwa ternyata dari SMP suka membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala sar balik, innal hamda wa ni'mat dan seterusnya ya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul, ketika tingkat 2 bukan ujuk-ujuk.
secara tidak sengaja saya diberangkatkan sama Allah. Dan itu berulang, nggak apa-apa ya, saya panjang sedikit Pak, biar kepada adik-adik juga cerita tentang tawakal ini. 20 tahun kemudian, saya sudah punya istri, sudah apa, istri saya tiba-tiba, Kang, saya mau berangkat sama kakak ipar, saya punya uang, mau berangkat, saya belum punya uang Pak, saya belum punya uang, maksudnya untuk berangkat haji, besok kita mau daftar, boleh nggak? Ya udah, boleh, saya daftarin karena kakak ipar dan istrinya juga bekerja, istri saya bekerjanya full, kalau saya masih agak longgar ya, saya daftarin. Nah ini, alhamdulillah Pak, saya kadang-kadang merinding. Tahun 2006 itu ternyata kalau Anda lihat di kalender, itu 2 kali Pak Idul Adanya, karena tanggal Januari sama 31 Desember. Karena kita beda 11 hari kan, tahun Masehi dengan ini, seolah-olah dalam 1 tahun 2 kali. Nah saya yang di Januari itu, akhirnya daftarkan, sekarang besoknya Idul Adha. Nah, sebenarnya saya juga udah pengen ya, udah Idul Adha, lagi motong di mertua, motong kambing, itu mungkin yang tawakal itu harus di situ. Dan kambing tiba-tiba sedih Pak. Saya suka sholat duha juga sama seperti ini, kadang-kadang belum motong sholat duha. Saya alhamdulillah dari kecil agak jarang meninggalkan satu-satu kota tahajud masih belum motong. Nah, saya tiba-tiba sedih Pak. Sedih apa, tahun depan istri saya dengan kakak iparnya berangkat, kebayang nggak? Biasa kita berdua tiba-tiba istri nanti berangkat dengan kakak ipar. Dalam hati saya, ya Allah, setelah sholat dalam sholat duha itu tiba-tiba saya agak menangis lah sedikit. Baru kepikir ketika sekarang ramai ini mau kurban, istri saya di sana bersama kakak ipar, saya sendiri bersama anak-anak. Ada juga ya perasaan begitu gitu. Padahal saya laki-laki, harusnya kan nggak bisa begitu. Itu mungkin sama Allah diberikan ini ya. Setelah itu saya tiba-tiba selesaikan sholat, di pinggir ada satu, ya mungkin ada yang baca atau tidak, saya mohon maaf, ada yang namanya mujarobat ya Pak, ada kita saya tahu, yang di Yasinan itu kan sudah ada. Saya buka dalam keadaan saya sedih, tapi ingin pada Allah gitu ya, saya buka, tiba-tiba di situ ada kalimat begini, kalau dibaca siang hari raya, insya Allah dikabulkan. Itu tiba-tiba saya baca Pak, Hasan Nawal Hussein dan sebagainya, kan itu bagus sekali tuh mujarobat. Dalam Nur Buah, kitab Nur Buah, ada yang bilang katanya juga bid'ah atau apa, terserah lah ya. Cuman saya ngalaminnya itu 2006 saya baca, tiba-tiba hati saya tenang. Saya simpan, saya jalan baru beberapa langkah, Masya Allah, tiba-tiba telepon saya berdering, waktu itu belum ini ya, masih GSM itu yang biasa sedikit mati. Yang Nokia-nya bisa buat ulkan itu. Tiba-tiba, maaf saya tuh kebetulan seorang arsitek yang tidak tidak bekerja di yang besar, saya hanya kecil-kecilan dari interior dan bangunan saja. Nah, tiba-tiba yang nelfon, saya butuh kitchen set sama lemari. Saya spesialisnya kitchen set Pak, khusus. Ternyata dia minta satu rumah, jadi lemari tangga, tempat tidur segala macam. Bayangkan di hari Lebaran ada yang nelfon, Masya Allah, alhamdulillah. Siapa tahu ini saya bisa berangkat. Tapi kan dari tadi, nggak juga lah, masa segitu bisa berangkat? Yalah nanti saya ketemu, udah 2 langkah lagi Pak ada yang nelfon. Masih, Pak Uci masih ngerjain bangunan kan? Bangunan. Nah ini mulai kan, bangunan tambah lemari, bisa dia berangkat kan gitu. Logikanya begitu, betul. Jadi Allah, tapi kita kan berusaha dulu. Kita kan punya usaha gitu. Saya jalan, istri saya nanya dari jauh ya, Kang, tadi siapa kok? Maksudnya aneh kan? Lagi Idul Adha baru juga duha itu udah ada yang nelfon soal beresinnya, mau motong. Mas ini mas, ya saya intinya gitu lah. Ini gini, ada yang nelfon. Kira-kira bisa nggak ya saya berangkat? Saya tuh sedih banget tadi tuh mau ditinggal tuh. Oh gitu? Kiwe atau kira-kira nanti kalau ketemu di sana hitung cukup nggak buat berangkat haji? Menemani saya, kata istri saya. Karena kan saya sebenarnya sudah ya, sudah cukup 1 kali. Akhirnya apa? Dasar bukan kebetulan dari Allah. Kata istri saya, cobalah telepon kakaknya gitu atau ibunya. Saya juga akan berusaha ke istri ke ibu dan ke saudara saya. Kita kumpulkan uang, besok kita daftar. Bayangin Pak, alhamdulillah, Masya Allah ya. Itu dalam sekejap sehari itu aja, hanya beberapa itu kita teleponin gini-gini, kita mau dapat proyek lumayan lah. Mungkin bisa membayar hutang. Boleh, saya siapin segini kata kakak. Kata ibu sekian, mertua sekian. Akhirnya besoknya saya daftar. Pas saya daftar sudah beda 70 kursi dari istri saya kemarin saya daftar. Jauh sekali kan.
Tapi ya nggak apa-apa, saya daftarin dan ya akhirnya secara nggak apa-apa ya, singkat cerita, kalaupun ada batu kerikil sedikit, kita bisa berangkat Pak dengan tertutup oleh tadi. Nah ini mungkin tawakal itu betul, kita juga harus dibina dari awal ya, full charge. Jadi saya baru sadar setelah, jadi saya tuh naik haji itu yang kedua itu di 20 tahun kemudian, di yang kedua dari 1 tahun yang ada 2. Itu ada, bayangin Pak, saya anak kedua. Kalau sekarang kita itu gitu kan gitu. Wah, dibikin menarik kan? Saya anak kedua, 20 tahun kemudian berangkat, di tahun yang ada 2 itu adanya. Sepertinya kebetulan kan Pak? Ternyata saya baca Al-Quran bukan. Tidak kebetulan kan, ada ya dalam satu Al-Quran tadi disebutkan Allah bukan kebetulan ketika kita menerima sesuatu, Allah sudah rancang. Tapi betul tawakalnya harus kita jaga dari awal. Jadi saya baru sadar dari SMP saya pengen Pak naik haji. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika saya kuliah saya mau naik haji, enggak. Ternyata mungkin saya rancang ya dengan tawakal furchas tadi. Ya Allah, saya baca itu Pak, makanya mohon maaf bagi adik-adik, bapak-bapak yang ingin juga berkesempatan lagi umroh. Saya baru berangkat juga kemarin Pak. Itu 2 tahun yang lalu saya berangkat juga via Turki. Tadi makanya ceritakan 1 November saya semangat banget di sana. Tiba-tiba kemarin kalau sudah rindu Pak, kalaupun lagi nggak punya uang, ini mas sedikit trik, kita baca talbiyah aja. Kalau malah baik, karena di situ kan kalimatnya bukan ya Allah saya minta duit untuk umroh, bukan. Aku memenuhi panggilanmu. Padahal kita sudah dipanggil katanya ya, ketika di rahim dan sebelum dijadikan kita. Nah, kita bilang pada Allah, makanya kalau lagi macet saya tidak marah-marah. Baik, kalau baik, baik. Kalau lagi rindu pengen ke sana gitu Pak, insya Allah itu cepat Pak, tidak lama. Saya ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, itu 2013 saya juga berangkat ke Turki. Via umroh via Turki ya, kemarin juga 2022, 2024 berangkat lagi Pak. Kalau haji udah dulu. Jadi alhamdulillah sudah 5 kali. Saya bukan mau ini ya, cuma cerita pada adik kalau ingin dari sekarang betul tawakal dari sekarang full charge. Ya Allah saya pengen umroh tapi baca aja itu. Karena Allah kalau kita bilang ini, ya Allah saya mau nih undanganmu, kata Allah, ya kamu udah saya undang, aman. Masalah duit atau apa Allah yang urus gitu. Saya 4 kali berangkat tuh ketika saya nggak punya uang Pak. Baru yang kelima saya ada uang, saya baru niat berangkat. Yang 4 kali itu ada aja jalan. Dan terakhir maaf, di sini ada jemaah kita yang masjidnya beda. Itu pernah, maaf ya, tukang tempe Pak. Kan ada koperasi tukang tempe, dia tiba-tiba dapat haji, dia tolak Pak. Ya Allah, masa Allah saya ngobrol sama saya. Waduh Bapak, kalau dikasihin saya ambil, saya bilang. Saya belum siap Pak, nanti lagi kalau dapat ambil. Kemudian beberapa tahun kemudian dia dapat Pak, umroh tapi saya bilang ambil, akhirnya diambil. Begitu pulang lagi Pak, saya menyesal Pak, haji ditolak. Kenapa saya menolak haji? Iyalah udahlah Bapak rezekinya umroh. Ya itu saja barangkali Pak. Jadi betul bahwa yang namanya tawakal tadi yang ketiga ini juga harus dibina dari awal, harus full charge. Jadi kita cita-cita tadi betul. Saya dari SMP tuh sebenarnya cita-cita ingin haji itu. Nah, walaupun ya nggak kerasa kan, nah betul. Jadi harus sekarang mimpinya mau jadi presiden atau mau jadi astronot ya atau mau jadi hafiz Quran atau apapun, udah mulai. Karena siapa tahu besok sama Allah ternyata full charge tadi gitu. Itu aja barangkali, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan dilanjut saja. Alhamdulillah luar biasa sekali. Sudah terbukti ya ketika kalau full charge sudah ada pengalaman dari Pak Haji Ujo, karena bisa mengistiqomahkan amalan-amalan yang tadi Ujo amalkan bagi para remaja, pemuda sekalian yang punya mimpi, yang ingin umroh atau haji, bisa tawakal full charge, apalagi dengan materi-materi yang tadi telah disampaikan. Baik, satu pertanyaan lagi bila ada yang bertanya, silakan. Ini kan ngobrol kita ngobrol aja, ngobrol santai kan. Pengalaman juga apa-apa ya. Pengalaman yang mau diceritakan mangga kan seperti itu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Tapi sebelumnya, insyaallah dari panitia ada jamuan ya. Kita sedikit ada kopi sambil ngobrol kan seperti itu. Biar tidak tunggu gitu ya. Tapi kayaknya ini membara ya dari materi-materi yang tadi terus semangat dari Indonesia. Baik, acara di cukupkan sekian. Untuk kajian pekan depan, insyaallah kita istiqomahkan setiap Sabtu malam Minggu di Bada Isa
bagi para remaja, ajak teman-temannya, katakannya supaya memakmurkan masjid tambah lebih banyak lagi, ataupun bisa memakmurkan masjid dari kegiatan-kegiatan masjid, kajian-kajian masjid yang tadi telah disampaikan dari Pak Haji, bisa ikut menyemarakannya atau memakmurkan kajian-kajian dari Masjid Atlas ini. Baik, kita tutup dengan istighfar. Alhamdulillah dalam doa kita majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.